Shalom, selamat hari Minggu. Kembali lagi bareng kakak di sekolah Minggu Online. Adik-adik semuanya pada sehat? Semoga semua pada sehat ya, dan keluarganya juga semua pada sehat. Amin. Nah, adik-adik udah ngucapin belum selamat hari Minggu buat keluarganya? Sudah? Kalau belum, adik-adik harus ucapin sekarang. Kakak tunggu, oke? Kalau sudah, adik-adik coba kasih lihat kakak Alkitabnya mana? Alat tulisnya? Wow, semua sudah lengkap ya. Kalau begitu kita akan mulai pengajaran kita. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu kita berdoa. Adik-adik duduk yang manis, ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk beribadah seperti yang biasa kami lakukan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pengajaran kami. Kiranya Tuhan berkati dan bimbing kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa isi dari firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat bersungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang waktunya kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya."
Nah, sekarang waktunya kita menonton sebuah film. Karena tema kita minggu ini berhubungan dengan film ini. Check this out! Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Tema kita minggu ini ialah hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Nah, adik-adik, bentar lagi kita akan menyambut Natal, yaitu menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Adik-adik pasti sudah mulai nyiapin nih, misalnya mau nyiapin kira-kira mau beli baju baru, terus mamahnya udah mulai buatin kue Natal. Habis itu udah mulai mikir nih, kira-kira mau minta hadiah apa ya buat Natal nanti. Adik-adik pasti bingung, apa ya yang perlu disiapin? Apakah kue yang banyak atau hadiah-hadiah yang mahal? Tuhan Yesus pasti menjawab tidak untuk yang keduanya. Kenapa? Tuhan Yesus tidak menyukai hal-hal berbau duniawi. Yang Tuhan Yesus mau adalah hati kita, hati adik-adik. Kita harus mempersiapkan hati kita untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik masih suka marah nggak? Masih suka marah-marah sama abang, sama kakak, atau bahkan sama orang tuanya? Masih suka nangis kalau nggak dikasih apa yang adik-adik mau? Masih suka males kalau disuruh sama orang tuanya? Adik-adik ingat, Tuhan Yesus mau kita, mau adik-adik jadi terang untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya, kita juga harus mulai memperbaiki diri kita sendiri melalui sikap dan perbuatan kita. Kita harus meninggalkan segala perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, dan jangan sampai mengulanginya lagi. Misalnya nih, adik-adik masih suka gangguin temennya, ngejekin temennya, terus adik-adik masih gak mau nurut sama perintah orang tua, atau mungkin adik-adik masih banyak yang males kalau mau beribadah, susah bangun,
terus masih jarang baca Alkitabnya. Kita harus meninggalkan semua perbuatan buruk kita. Kita harus memulai hidup yang baru. Kita harus memulai hidup yang baru sembari kita menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Dan kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan dan hidup sesuai dengan apa isi dari firman Tuhan. Nah, sama seperti film yang barusan kita lihat. Diceritakan bahwa ada 5 gadis bijaksana yang selalu bersiap untuk menanti kedatangan mempelainya. Walaupun mereka tidak tahu kapan mempelai itu akan datang. Sama halnya dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan nih Tuhan Yesus akan datang. Akan tetapi kita harus selalu siap sedia. Sama halnya dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Jadi, kita harus selalu siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Hingga ketika Tuhan Yesus datang, Sehingga ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, Tuhan Yesus mengenali kita. Karena kita selalu mempersiapkan diri setiap harinya, dan kita telah siap sepenuhnya menanti dan menerima kedatangan Tuhan Yesus di hidup kita. Nah, pengajaran kita sudah selesai nih. Tapi sebelum itu, kita akan terlebih dahulu menutup pengajaran kita dengan berdoa. Akan tetapi, untuk kali ini, kakak minta adik-adik yang memimpin doanya. Ajakin kakak nih, atau abang, atau juga orang tuanya. Adik-adik yang memimpin berdoanya. Nanti kakak akan berikan aba-aba untuk memulai doanya, dan akan berikan aba-aba juga ketika doanya sudah selesai. Jangan lupa doakan kesehatan kita semua, doakan Natal kita, dan doakan agar kita nanti bisa bertemu lagi di sekolah minggu seperti biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, adik-adik, sampai bertemu lagi di sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa sebentar lagi kita menyambut Natal. Tetap semangat. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.